Halo guys, ini gue mulai coba-coba buat ke itu ya, apa analisa match. Ini analisa match pertama EVOS Piala Presiden lawan Aura match 1. Kita lihat dulu dari grafiknya ya. Ini kita percepat aja. Ya, Pasha Florin yang akan memenangkan game. Oke, dari grafik EVOS itu ada high groundnya itu di Aura, juga high groundnya ada di Facehugger memakai Parsia, dan tagnya romernya itu menurut gua menang ini sih dari burst damage, menang Aura. Dari segi poking damage EVOS menang karena ada anti mag, ada skill satunya One, dan ada skill duanya si Vercik dan pasifnya. Dan segi late game, jujur ya, gua lebih suka ke arah Aura karena Aura ini ada Godiva yang memakai Florin, yang dimana Kaira ini bakal disupport terus, darah terus nambah, dan ada Kabuki yang segi burst damage-nya ini pasti terkenceng banget. Kita lanjut. Di sini mereka sama-sama ngambil buff. Hai di buff biru dan Percik di buff merah. Pokemon atau mini peri ada di Mimikrinya ada di bawah guys, makanya mereka langsung Kita yang pertama kita lihat mereka poking damage. Langsung berhadapan di arah mid lane Tuh menang kan sebenarnya. dan juga Ruby. Wah, segi poking damage emang menang EVOS. One Clover nih, One Clover tentunya sangat-sangat ditakuti. Nah, kenapa si itu tadi lewat di situ supaya biar dapat minion ini, tapi dia terlalu riskan dan akhirnya dia sekarat dan buang flicker. Ini kenapa gue bilang dari segi poking damage menang EVOS Legend, dikarenakan One ini jaraknya range skill 2 nya itu jauh banget buat ngepoking si ini Facehugger yang memakai Parsia, dan di sini skill satunya bisa ngepoking damage terus. Tapi di sini segi damage dan darah udah menang One, jadinya dia bisa nge-freeze lane supaya si Facehugger tuh nggak dapat minion ini. Jadinya kan berkurang XP dan itunya. Kita lanjut. Kelima sudah terjadi first blood juga, di mana kali ini lihat dari One-nya udah dicicil oleh seorang Parsia. Ini mereka dua-duanya Nah, dari ini kenapa tadi gue bilang juga anti mag bisa, dan EVOS bener-bener anti mag bisa menang lane karena ya tadi gue bilang cari poking damage menang EVOS benar-benar sih, jadinya ya bisa menang lane dan butuh mana juga. Dari segi damage asli sakit anti mag, dan Esmeralda pun penuh punya mana, jadinya juga boros mananya, sedangkan anti mag bebas buat nge spam skill 1 2. Nah, di sini Rek berusaha pengen dapetin jungle itu dikarenakan biar berkurang lah itunya goldnya dari segi high, namun gagal dan hampir mati. Tujuan dari biar ngambil itu biar stack jungle-nya itu berkurang, tadinya bisa 4 bisa 5 dan hanya jadi 4 gitu aja. Kita lihat aja dari Rek, tetap buat ngeganggu ya kan, karena gagal dia langsung mundur ke belakang. Tapi di sini Hai bagus banget, langsung ting dan ngerusuh jungle itu supaya dapat gold itu sih, the gold tambahan dan XP tambahan. Dia langsung pinter nih, langsung pengen ngerusuh si buffnya versi sudah yang masih level 3. Kita lihat apa yang terjadi sih. Tapi di situ ada si Rek. Ya, Rek mundur
dia langsung ke buffnya Persik. Apa yang terjadi? Tapi karena retrenya Persik sangat keren, jadinya dapet. Tapi di sini Evos rugi spell flicker dari si Rek, jadinya nggak bisa komit banyak hal ya. Langsung dibuka. Dan di sini mereka bagus banget sih ini berempat mereka. Masih memberitahu posisi di mana saja Aura Fire setupnya harus diulang kembali, jangan sampai bisa terjadi geng. Kenapa mereka Aura ini bertiga di mid supaya langsung bisa ke setup Lord Turtle. Sorry, tadi yang gue bilang tuh Turtle. Dan Evos Legend ini pinter. Dua langsung turun ke mid, Anti-Mech langsung ke mid supaya bisa lah buat setup juga ke Turtle. Hai langsung itu ya, langsung ke start Turtle supaya biar cepet. Dan anak-anak Evos ngegeng ke atas supaya misalnya kalaupun dapat turtle-nya itu dapat platingan gold ini nih, dan dapat kabuki biar nggak rugi banyak gitu. Jadinya ada pertukaran lah yang ada. Tapi rugi banget sih Evos nggak dapat si kabuki, dan Aura Godiva langsung ke arah kabuki ini biar nggak bisa kejebol nih, biar nggak dapat platingannya dan nggak dapat si kabukinya. Pinter banget sih emang. Evos Vercik pengen kesini supaya ya buat ngurangin itunya si Hai, buat kayak stuck jungle-nya Hai. Tapi kalau kita lihat dia bisa mati sih. Ini dia dua orang dan sedangkan posisinya si Rek juga gak deket, jadinya bisa buat nge-backup kalau misalnya pun si Verciknya offside. Buffnya terlebih dahulu sambil kita melihat juga adanya Kabuki yang mencoba untuk mendorong masuk. Itu kan gue bilang apa, langsung di backup. Pergerakan dari RKT dan juga Versix di arah Si Esmeralda pinter juga sih, dia langsung ke setup buat buff merahnya si Vercik, dikarenakan ya biar Vercik level. Dari segi levelnya juga salah si Clover, langsung bukannya freeze lane malah dia majuin, karena ya dari itunya dia menang. Akuran dia poking damage skill satunya aja ngebuat ngelempar bisa, tapi nggak mati, cuma buat ke poking ya mati juga sih. Di sini pinter banget Versiknya, langsung ngebuka hujan api supaya ya biar ada si Clovernya ini bisa buat kabur ke belakang, dan mapnya pun terbuka lebar. Tapi tetap mati karena Divider Strike sama Facehugger. Dan terjadi first blood di sini. Dan tukeran ke sama Godiva, dia terlalu maju ya guys ya. Di sini saat tertukar ya. Di bawah ini ya, Aura kira pengen ngambil ininya supaya XP-nya si Vercik juga makin jauh tertinggal dari si XP-nya si Hai ini. Dari segi level dan gold nggak beda jauh, Aura menang dikit, tapi dari level Hai menang banget sih. Ini udah level 6, si Vercik baru level 5. kali ini kita lihat tembakan dari seorang Keira, dia harus dibunuh. Tapi di sini si Aura si Kira pinter banget ngepoking damage si Vercik supaya Verciknya ini darahnya sekarat dan balik ya. Tapi di sini Kira salah, terlalu offside. Facehugger pengen nge-backup juga kayaknya kurang sempet, langsung nge-ulti dan mati si Kiranya.
si Hai itu langsung ngambil Pokemon yang di sini supaya ya biar menang level aja. Dan di sini retri nggak ada. Di sini dari kedua core-nya Evos nggak punya retri kak. Nah, nggak apa-apa juga sih karena ininya nih turtle-nya cuma 48 detik. Dan kenapa dia ngambil ini biar supaya makin terjauh aja, dan stack jungle-nya tuh full, udah pasti udah full. Dan damage-nya pun masih lebih sakit damage retrinya si Hai daripada si Vercik, udah pasti sih. Kita lanjut aja. Di sini belum ada terlihat sama sekali setup karena ya masih jauh, masih 48 detik lagi. Masih kedua tim ini masih farming santai. Tapi di sini ada keuntungan dimana tadi si kiranya pasti udah dapat short call. Kira udah beri short call kepada timnya supaya udah pada tahu lah informasi kalau Vercik itu low HP. Kita lihat saja pergerakan seorang Hai di sini. Ini Nampaknya di sini Rek lagi. si Hai ini langsung ke atas, langsung ting. Tadi pengen dapetin si Rek, tapi mungkin ya cuma buat keluarin spellnya si Rek aja sih si Hai ini supaya ya dia flicker. Tadi si Rek ini ada miss ulti, jadinya ya Hai-nya nih bebas dan Vercik diincer. Apakah mati? Kita lihat aja. Nggak mati dan mereka untung. Rek nggak punya flicker, darah tipis, dan si Vercik juga darahnya tipis juga. Jadinya berempat ini langsung ke turtle buat nge-setup. Fire masih pressure goldnya. Yes, masih mencoba untuk melakukan. Dan si Hai ini ngambil kedua buff ini, kedua farmingannya si Vercik biar makin jauh aja levelnya Vercik dan levelnya si Hai ini, supaya ini cooldownnya udah kelar, cooldown spellnya udah kelar, langsung ke turtle. Dan banget, dan Evos juga nggak mau ngambil riskan buat nge-setup, buat ngambil turtle. Gengking di area top lane-nya mencoba untuk mendapatkan gold shield di area atas, tapi nampaknya ini mereka bakal mencoba untuk fokus ke arah Crabber terlebih dahulu karena di sana juga masih ada Clover. Clover siap siaga banget untuk mempertahankan gempuran dari teman-teman Aura Fire di sisi top lane. Nah, di sini si Kira langsung nge-clear lane aja biar langsung bisa ke turtle. Nih lihat nih. Si Kira langsung ke atas. Karena turtle-nya tinggal 7 detik. Nah, tapi di sini yang kerennya daerahnya udah dikuasain sama Evos. Jadi bisa kemungkinan map ini udah 60-40 lah. Tapi ya gua nggak kenapa bilang 40-60. 40-nya si Aura dan 60-nya si Evos. Dikarenakan mereka berdua, si Godiva sama Kabuki, itu ada di atas buat ngelindungin tower biar si Clover habis clear clan kan biasanya langsung ngambil ini atau platingan yang bisa dibilang. Jadinya ya bisa untung Evos sih sebenarnya di 5 detik terakhir ini. Tapi kita lihat aja dari segi gold, Evos udah kalah 600 perak. Dari segi level, Evos Vercik kalah satu level ya. Evos anti-mag langsung balik. Di sini Hai udah jadi item keren sih. Biar movement dan apapun dapat lah. Dari damage, movement speed bisa dapat. Nah, di sini pinternya Evos langsung lambada si turtle ya. Padahal di sini dari uang menang Aura. Dan di sini si Kira itu clear lane, cut lane
dan si Lancelotnya tuh ngambil buff biru tadi. Mungkin udah dapat info kali si Evosnya bahwa si high-nya itu missing di map. Untuk yang kedua kali lihat Persik udah langsung menghancur. Di sini pinter nih dia nih, Kabuki langsung ngepoking damage dan ngetutupin biar si Reknya itu biar nggak ngelindungin si Verciknya. Ini Gova juga langsung nge-backup si Kabuki karena ada One. Biar kalau ada apa-apa kan tadi kan mungkin refleksnya One kan emang kenceng ya. Biasanya langsung ulti, tapi karena adanya si ada si Godiva jadi kayak mager gitu loh, kayak buang-buang ulti, tapi ya emang harus dilakukan. Dan di sini dua orang, Parsianya sama si aura high itu langsung ke turtle. Jadinya di sini untung banget 3 versus 4 dikarenakan apa sih, si Naga ini langsung ke tuker lane biar langsung bisa ngejoin. Tapi di sini dikatain mungkin si kiranya bakal si Clover cuma ke clear lane. Langsung nih Tam, kita lihat aja. Yes, gimana kali ini dari Reworld Manipulation sudah Si Kabuki langsung nge-cancel ultinya si Wan. Dan di sini si Bang Naga langsung join to fight, jadinya 4 versus 4. Tapi di sini kita perhatikan Keranya udah join pengen ke turtle. Si Hai opet sih. Bang, ada spell farm dan ada juga emblemnya ya. Emblemnya itu yang kata Tameng itu sebel banget sih. Jadinya ya kurang respect lah kepada ketebalan. Evos untung banget ya karena ada dapat high yang sebagai core-nya, yang kehilangan buff biru cepat banget, tapi dia masih ada simpan buff merah. Dan Evos Legend dapat turtle-nya. Jadinya untuk uang bisa kesusul. Jadinya masih 12.500 dan 12.500. Terlanjut. Rugi di atas rugi. Tuh kan bener yang gue bilang, rugi banget emang si Aura ini. Kehilangan high core-nya. Itu core plus turtle guys. Retrinya Vercik emang GG banget sih. Tapi di sini dari segi spell Kabuki masih cooldown flickernya, dan Rek juga cooldown flickernya, dan gak ada Petrify dari si Anti-Mag. dari segi itemization-nya ya, Kita lihat itemnya. Tadi emang udah sempat ketinggalan sih. Tapi dari duit nih keren banget sih Vercik. Dari duit core sama core menang Vercik, Anti-Mag menang Kira sama Kira ya. Romer sama Romernya menang si Rek. MM-nya menang Kabuki. Terus supportnya menang One. Untuk itemnya One baru selesai apa ini Esquinnya langsung pengen ke Burst Post, dan si Clover baru jadi satu tuh yang kata mentahnya Antivira sama Corrosion Set. kita yang kelima, Parsha udah punya Clock of Wisdom. Dia bakal mengarah ke lane interaction, combo burst damage seperti biasa dari seorang Parsha, dan juga dari Eve-nya udah punya Aspen One. Tapi di sini hebat. 3 dari Aura pengen ngegeng si Clover. Tapi di sini si Rek ini dapat info bahwa 3 ke bawah. Lalu si Clover langsung mundur, dan di sini Kabuki
langsung cut lane ke bawah, biar bisa join to the fight sih. Yuri sangat slow dan bahkan War X yang diamankan oleh seorang Sanji dan juga Yuzo. Wow, last deal yang udah diambil. Iya, sebenarnya sementara one-one-nya Corrosion Sky dan juga Mati. Di sini Clover benar-benar kayak hilang mistake gitulah. Padahal tadi mungkin ya gua nggak tahu sih di checknya mereka si Rek dapat info atau enggak. Tapi di sini langsung di ulti sama Keira, di ulti facehugger. Ya, langsung mati dan dia langsung mati sih. sebuah kombinasi Tapi di sini mungkin Vivircik berekspektasi dapat Keira. Kita lihat aja dapat atau enggak ya. yang luar biasa. Tapi tampaknya di sini Persik mau mencari balas dendam. Tapi nggak dapat karena ya ada Godiva tadi. Ada Godiva yang benar-benar nge-support banget. Bisa kabur di sini Thalia. Empat loh di sini. Empat ada Hai, Keira, Godiva, facehugger lawan 2. Di sini mati sih Verciknya. Defense yang bagus. Betul sekali dari itu. Wah, nggak dapat di momen ini yang bawah ini, tapi dapat momen yang di bawah ini. Kabuki solo kill 1. Kita lihat yang di bawah apakah mati juga. Dia masih mencoba untuk memberikan gempuran lanjutan di mana kali ini dari seorang Erekate Harusling. Tapi di sini berduanya hasil bisa mundur lah. Tadi gue salah. Canda guys, biar gak seru-seru amat. Jauh ke arah belakang karena dia terlambat. Sekarang dikejar oleh 4 pemain dari Aura Fire. Tapi di sini berempat langsung nge-push towernya ini karena ya tadi ini udah di cut lane di sini. Dan ini ada tiga minion buat langsung nge-push. Di sini bisa dibilang Aura untung. Aku setelah cukup puas mereka mendapatkan seorang Wan, mendapatkan seorang di depan sana. Mereka berganti objektif untuk Si Facehugger langsung ke mid supaya ya ngejaga midnya, dan si Kabuki langsung motong gerakan si Anti-Mech biar Anti-Mech tuh bisa ke stop. Dan sebentar lagi turtle 27 detik. Kita lihat setupnya gimana. merontokin satu outer turret di area batu. Keira pas sudah ngambil tower, dia langsung ke mid buat nge-setup turtle. Dan di sini 4 1 2 3 4 anak Aura langsung ke arah turtle. Dan di sini One baru hidup. Tapi di sini kayak ada yang kurang, apa ya? Rubinya hilang guys di map, nggak tahu kemana anjir. Dan di sini 3 lawan 1. Si Kabukinya berusaha biar dapat memberikan info kepada timnya, dan Keira langsung ke arah mid. Ini EVOS Legends, mereka secara talent mereka kalah dan secara gold juga mereka kalah, tetapi mereka juga belum pasti kalah gitu karena mereka ada kesempatan lihat. Tapi di sini hampir Hai mati sih Hai-nya ini karena kena slow dan kena combo sama skill 3-nya si Max sama Petrify-nya. Tapi nggak jadi mati. Tapi Keira di sini bagus banget ngebadanin damage-nya si Anti-Mech. Maksimal lebih anti-match dari Sandbag untuk sementara, dan kedua tim memukul mundur pressure-nya. Oke, sudah di setup lagi, lebih sabar lagi. Ya, tapi di sini menang setup si Evos karena tadi aura high-nya sekarat. Tapi di sini yang hebatnya 4 versus 4. One ketahuan posisinya di mana, tapi Facehugger nggak ketahuan di mana. Si Aura High ini lagi jalan ke sini dan floornya nggak ada yang tahu di mana. Dan di sini Vercek langsung lambada. Dari kedua belah tim di mana di menit yang tenang sejauh ini 3 berbanding 3 poin pick off adalah hal yang benar-benar seimbang banget. Turtle sudah mulai dicek. Tapi di sini keren sih, si Anti-Mech langsung ngebubarin. Lagi PPKM, bubar. Si Kabuki ini ngepecah 3 orang dari
EVOS. Colek lagi dan bahkan papan satu sudah dikelar dari ruang perpelatihannya. Kali ini yang menang Hai dan yang menang Muar Aura. Langsung dengan Phantom Execution-nya berhasil untuk mencuri keberadaan dari turtle kita. Tapi di sini bohong sih guys, yang menang War memang EVOS Legend, tapi yang mendapat turtle Aura. Jadi bisa dibilang di sini sama lah keuntungannya. Ini bos, dan kita lihat Tapi di sini Anti-Mech mati dan ya jadi Aura yang dapat keuntungan. Anti-Mech, kamu mau kemana? Berhasil menemukan seorang Peaceholder, tetapi nampaknya nyawanya akan hilang begitu saja di tangan Hai. Tentunya satu untuk saat ini kedua tim masih mencari kendali, mencari kontrol. Oh lihat kamu. Dia mencoba untuk diharas saja oleh seorang Kabuki, tapi Wan langsung bersembunyi, langsung berlindung di balik turret arah mid lane, membuat mau gak mau Kabuki harus pukul mundur lagi. Tapi di sisi top lane kita juga sudah melihat tadi Rekan yang mencoba untuk dicicil-cicil oleh seorang Ubito. Sakit banget tinjunya, pukulannya, dan bahkan nampaknya Rek masih bisa. Rek hampir mati dan mati sih di flickerin sama si Kabuki. Ternyata flicker dari Kabuki gak mau Dan langsung dapat bawah, dapat atas. beri ampun terhadap seorang. Tapi di sini si Anti-Mech langsung itu sih, langsung defend. Gak jadi dapat. Dari Kabuki, dan kita lihat Peret bagian atas menjadi target teman-teman Aura. Akankah diberikan? Anti-Mech harus pukul mundur. Dan Tetap dapat guys. Fire akan secure turret yang kedua di tangan mereka. Akan secure turret yang kedua di arah Di sini langsung diulti aja sama si Wan supaya ya Godiva-nya kecil sih. mid lane-nya juga kita sudah melihat tadinya lagi-lagi papan catur yang digelar di World Manipulation mengincar karena seorang Godiva, dan Godiva Hampir mati Godiva-nya. atau enggak dia tadi hampir saja satu tetes aja berhasil untuk mencuri nyawa dari seorang Godiva. Wow, rapi sekali permainan dari Aura Fire. Di sini Red di all in sih. Ya karena udah gak ada flicker dan ada flicker sih tapi nya bisa kabur seharusnya. Di sini 3 lawan 1 kita lihat. Tapi di sini bisa di backup sama si Wan, tapi karena Wannya ini gak ada ulti, kita lihat aja lah. Untuk saat ini kita udah lihat mereka mau fight lagi. Fire bisa dikeluarkan, Rek menjadi target utamanya. Flicker ke belakang, Iron Fender hanya untuk buying time. Belum ada power damage, dan lihat mid side ada execution sudah dikeluarkan dan tetap Double kill. tapi Tapi double killnya maksudnya. Beda orang tapi double kill. Jadi duitnya tuh jauh banget, 21 dibanding 25.000. akan diamankan oleh seorang Kabuki, dan Tapi reknya nggak ada, jadi data nggak dapat. masih bisa survive. Masih bisa survive dari gempuran bom. Tapi di sini tadi keren sih. Si Vercek dapat space buat farming satu wave. Starmoon yang sudah di open, yang sudah di pop up oleh seorang Esmeralda. Tapi di sini keren. 4 langsung ke turtle. Langsung dapat sini. Dan si EVOS juga nggak mau nge-setup karena Wan mati dan si Rek juga nggak ada flicker. Tapi kita juga sudah melihat nih head to head dari Agnes dan juga Keira, di mana sebenarnya kalau kita lihat di sini, oh wow, ini itu lebih besar persentasenya itu di tangan Keira dengan 53% win rate. Wow, ini berarti mengesankan banget. Tetapi turtle terakhir akan diamankan oleh teman-teman Aura Fire nih tau. Dan untuk saat ini emang Aura Fire lead di space turret objektifnya. Apa yang harus EVOS lakukan nih tau kira-kira? Menurut aku ini Wan-nya tadi benar-benar diincar banget sih ketika dia mem-pop up reward manipulation. Lagi-lagi EVOS Vercek dapat itu sih, dapat space buat ngancurin tower atas. Dan di sini tadi si Keira Kabuki udah di ulti dan udah ada info bahwa si Rek nggak ada ulti, tapi ya Rek masuk ke kandang Keira dan kita lihat apa yang terjadi. RKT membuka persembunyian
damage si Wan nggak cukup buat matiin si Godiva. Dan kita lihat ada Bang Naga di sini, dimana Bang Naga ini siap untuk nge-backup tim-timnya, dan langsung misalnya kalau ada war pun langsung bisa ke Parsia buat cancel Vader strike-nya. Bisa berbuat banyak, masih bisa selamat, dan informasi yang bagus banget ketika seorang Gift sudah tidak punya ruang population. Iya bener banget, di situ cuman apa ya, nggak ada komitmen, Yes, cuman betul. buka-buka aja. Tadi nggak sempat kerekam, tapi ya Rek langsung ke ulti flicker, tapi di sini si Godiva ada flicker jadinya nggak mati, dan mungkin dibalikan keadaan karena si Vesager enak banget posisinya langsung arah ke Wan. Wan nggak punya ulti, jadinya nggak usah adu tetes. Momentum yang terkonek ke arah seorang Godiva, langsung aja di backup dengan ada satu movement. Dan di sini sama-sama enak sih warnya, dikarenakan anti-mech langsung ngebubarin, dan tadi pun Wannya nggak jadi mati. Akan mencoba untuk menari-nari dengan ada Black Dragon Form dari seorang anti-mech, mencoba untuk meng-cancel dan bahkan hanya untuk mengganggu aja backline yang dimiliki oleh Tapi di sini Clover digeng oleh 1 2 3 4 orang. Akan mati, kita lanjut aja. Fire. Berganti target mengincar ke arah seorang Clover yang cukup digenggi di area top lane saat itu. Tapi di sini langsung di backup sama Rek dan Wan. Ada batu execution, di momen yang lagi dibuka kali ini mengincar. Godiva mati dan Kabuki berhasil kabur, tapi langsung di backup oleh Koira dan Hai. Tak ada ke arah kap. Di sini warnanya pecah banget, jadinya ya bagus banget. Tapi di sini kita lihat Vercik free farm lagi supaya biar ngejar levelnya si Hai, dan ngejar levelnya Hai sih. Mungkin tapi Glasslock yang tidak bisa mendapatkan nyawa dari siapapun, justru Florin yang diganti di depan sana mengincar lagi ke arah seorang Emerald yang harus disusul. Wah, warnya emang pecah banget sih ini. Pecah banget, pecah. Satu tuker dua, dan di sini Rek mati. Bahkan Battle Execution ke arah depan, Aragata cukup ke arah Sunrise. 2 tuker 2, Gokil ya, anti-mech juga mati. Anti-mech nggak mati. Anti-mech di depan sana sendirian 1 lawan 2. Akan lagi bersama untuk ditumbangkan juga sambil seorang Kabuki mengincar dari Dan mati karena dia nggak sempat balik. Impact pada 1. Innertar lagi ditumbangkan bersama dengan anti-mech mega kill 3 member. Goni Di sini warnya walaupun pecah banget, tetap yang menang Aura karena damage-nya dan beat-nya juga nggak kesusul. Karena daripada itu beat-nya makin menjauh 5.000. dari Force Legend dihilangkan. 3 member Joker 2 tadi sempat Dan langsung ke arah Lord. Aura Fire harus hilang 2, tetapi tampaknya ruang gerak Aura Fire semakin bebas nih tau. Mereka udah lihat keluar, mereka langsung lihat mengambil kesempatan ini. Di sini Keira langsung di ulti, dan Keira udah dapat info bahwa si Rek nggak punya ulti. Tapi kita juga sudah Di sini keren sih mereka nih. Aura keren, tapi lane atasnya lane bawahnya dia nggak dijalanin, cuma 2 lane. melihat di mana Keira-nya mencoba untuk dicolek-colek sedikit demi sedikit aja dengan ada satu Kita lihat offender yang dimiliki oleh RKT. Nah, untuk saat ini kembali dengan Lord Push ini, akankah Aura Fire menutup pertandingan? di sini siapa ya? Vesager langsung ulti biar ngebubarin dan bisa dapat dapat tower. Dan di sini salahnya Clover nggak jaga posisi dan mati. Wow, Clover menerima damage yang luar biasa. Dan di sini juga anti-mech pinter banget. Dia langsung naga ke backline-nya, guys. Dan di sini papan caturnya berhasil ya. Kabuki akan mendapatkan kill-nya di sini Talia. Yes, dan bahkan mencoba untuk memasuki ke Tapi di sini Rek mati karena terkena damage si Kabuki. Taratnya satu, inhibitor Tarat sudah dihilangkan. Langsung aja RKT juga ditumbangkan Dan Kira mati. mengincar kali ini ke arah sana. Di sini 2 tuker 2. Ya, bagus banget sih. Seorang Keira nggak bisa berbuat banyak dan Lordnya pun masih bisa diklik. Di sini kerennya
mereka sengaja nge-stuck minion di bawah biar bisa dapat tower bawah, dan di sini midnya jalan. Dan kita lihat Sejauh gimana ini defense-nya. kita yang ke-12. RKT ditumbangkan 2 melawan 2 yang sudah Di sini langsung di ulti aja. Godiva ada flicker, tapi langsung flicker sini mah. dihilangkan dari Land of Dawn kita, tapi Reward polisi masih mau lebih, masih mencoba untuk misal karena seorang Godivanya, tapi Ya kan udah gue bilang dia langsung flicker, dan di sini si Verceknya HBD, kena HBD. Oke, sip, kena HBD dan mati. sudah ada Phantom Execution juga, malah dibalikin aja outplay dan cantik banget. Wow. Tertutup susah sekali, disiplin banget permainan dari Aura Fire sampai detik ini. Ya karena kalau misalnya kita bicara tentang high ground juga ya, Ini pecah banget. Vesper langsung ulti seperti biasa. Dan di sini anti Mac nggak ada ulti sih. Dia ulti tapi pengen ke backline-nya dia justru yang harus malah mati. lagi-lagi kali ini sudah ada Federal Strike yang langsung diumpan. Ultimate juga cukup sekarat, dia berubah menjadi naga, tapi double kill langsung diamankan. Dan di sini langsung end. Kali ini dari Godiva mencoba untuk memberikan heal, mencoba untuk membantu keberadaan dari teman-temannya dan perlahan, namun pasti Aura Fire sudah langsung memasuki ke arah bottom lane milik itu. Wave atas, wave midnya Aura sama wave bawahnya jalan. Post lane yang sudah terbuka lebar. Dan ini mah end ini. Akan masuk, akankah ini menjadi akhir bagi post lane? Oh, di ulti mati 2 kali tetes, guys. Sudah diamankan oleh Parsha, Peseger dan Wah, Busnya. mati. Target utama karena Good game. itu saja game yang pertama untuk Aura. Segitu aja dari gua ya kan. Kalau kalian suka ya follow Instagram gua dan subscribe YouTube channel gua buat gini nggak gampang, guys. Susah banget ternyata. Jadi ya setidaknya kalian like lah ya. Kalau nggak suka juga nggak apa-apa, dislike. Terima kasih. Semoga bermanfaat.